Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah, alhamdulillah. Pagi ini kita dipertemukan lagi oleh Allah untuk mengikuti pengajian rutin kita yang insya Allah pagi ini akan melanjutkan kajian kemarin ya. Nasoihul ibad. Alhamdulillah kesiangan. Tapi ya kita bersyukur ya masih bisa untuk ngaji begitu. Alhamdulillah peserta awal ternyata time is war. Kemana aja nih, Masya Allah. Time is war kemana aja nih ya, Masya Allah. Azhar Abdullah juga sudah hadir, alhamdulillah. Bu Ani juga sudah, Mbak Ani ya sudah hadir juga. Kemudian Pak Subagio juga sudah hadir, alhamdulillah. Kemudian Pak Zainuddin, nah, Pak Zainuddin juga hadir, alhamdulillah. Time isbar sampai ketawa ini. Kemarin absen Ustaz. Kamana wungkul. Kemudian Mas Sabarsa juga hadir 778. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaiku. Waalaikumsalam. Sehat Mas Sabarsa, Masya Allah. Sehat selalu ya Mas Sabarsa ya. Kemudian Azhar Abdullah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu lana. Amin. Ya Rabbal Alamin. Azhar Abdullah ya, Masya Allah. Thailand. Mudah-mudahan selalu istiqomah dan barokah gitu ya. Hari ini kita lanjut yang materi kemarin ya, insya Allah. Sabarsa alhamdulillah ya. Temisbar keselan apa nih? Keselan jadi ketua panitia pemilihan DKM lagi di di apa nih? Didatangin banyak. Oh gitu, Masya Allah. Ya begitulah amanah ya Temisbar ya. Ambil itu amanah dari Allah. Ya. Kemudian Mbak Malia juga hadir. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullah. Sehat Mbak Malia ya, Masya Allah. Keleresan Temisbar. Oke. Ya begitu. Mudah-mudahan. Kang Dendo juga sudah hadir. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullah. Kemudian Pak Azman juga hadir. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Kak Iwan terima kasih. Semoga berkah. Pak Mus juga sudah hadir. Assalamualaikum Yain. Derek Ngawas. Monggo Pak Mus ya. Pak Mus ini Malaysia ya. Kalau tidak salah itu. Masya Allah. Sudah istiqomah ya. Mbak Lian membagikan live-nya. Alhamdulillah Kang Dendo pun demikian ya. Kemudian siapa lagi nih? Ya ini udah jam 7:24 ya. Pak Bagio juga membagikan live-nya. Terima kasih. Semoga berkah ya. Kemudian siapa lagi nih? Oke lah, kita ada waktu 6 menit ya buat sapa-sapa. Jadi kita mulainya jam 7:30. Tidak apa-apa ya, insya Allah. Sambil nunggu yang lain, nanti ada referensi di surat Al-Baqarah ya. Al-Baqarah ini ayatnya berapa yang ada? Qalu inna lillahi. Ayat berapa tuh? Ada yang hafal nggak? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gitu. Ada yang tahu ayat berapa itu? Nah, nanti di situ ya, insya Allah referensinya. Mana ya? Masih puluhan kalau nggak salah ya. Ada yang hafal? Mana ya? Sebentar sambil nyari ya. Yuk dicari. Barangkali ada yang sudah ketemu. Pak Bahrudin Rina juga sudah gabung. Alhamdulillah. Oke. Pak Edi Mustafa juga sudah hadir ya. Alhamdulillah.
Oke. Kita awali dengan doa dulu ya. Pak Barudin, Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Edi Mustafa, Assalamualaikum ya Inderek. Awas monggo. Time Iswer. Ayat 156 ya Tem ya. Oke. Pak Hamid 60. Alhamdulillah sudah bergabung ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bu Mimi juga sudah hadir, alhamdulillah. 156 ya Tem ya. 156. Sebentar saya sambil buka-buka dulu. Kok lama ya? Jauh ya. 156 apa 56? 156. Muna Diakhira juga sudah menyapa ya. 156 ya. 156. Oh iya. Oke, siapin ya nanti ya. Jadi ada referensi dari Al-Baqarah ya. Bu Mimi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat selalu Bu Mimi ya. Kemudian Pak Asad Samawat gabung. Kemudian Pak Sabri Rainanda. Oh ini Mas Kang Sabri Rainanda. Kemana aja nih Kang, baru kelihatan nih. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kemudian Bu Haja Masruroh. Bu Haja Masruroh mudah-mudahan bisa hadir ya. Kemudian Ustadz Azhari juga sudah kelihatan ya. Oke, ini sudah nampak. Azhari izin numpang ngaji lagi Pak Ustadz. Siap. Sehat selalu ya Pak Azhari ya. Masya Allah. Kang Sabri Rainanda, iya Yai, kemana nih? SKC Kancil juga sudah gabung. Assalamualaikum Pak Yai, waalaikumsalam warahmatullahi. Cep Kiki juga sudah ada. Assalamualaikum Kang Ustadz, waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, gimana Cep Kiki? Sehat selalu ya, samulih Cep. Kemudian Ustadz Azhari, sehat Pak Ustadz, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan sehat selalu ya, Masya Allah. Nah ini nih Pak Muhammad Furqon nih, kemana aja nih, ayo. Cep Kiki alhamdulillah, yuk kita mulai ya, 2 menit lagi kita barengi dulu dengan doa. Yang diawali dengan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya. Bu Irma, Bu Irma, Assalamualaikum hadir Ustadz. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan istiqomah ya Bu Irma Adam 348. Sehat Bu Irma ya. Masya Allah. Kalau sehat bisa ngaji lagi ya. Pak Mas Duki juga sudah hadir. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Pak Mas Duki? Sehat ya Pak ya? Sehat terus. Oke, kemudian siapa lagi nih? Pak Mas Duki, alhamdulillah Ustadz. 1 menit lagi. 1 menit lagi. Ayo kita akan dimulai ya. Referensinya siapkan surat Al-Baqarah ayat 156 di tafsir Jalalain ya, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim ya, masuk jam 7.30 ya. Jelas nggak tulisannya ini? Jelas ya, mudah-mudahan ya. Oke, kemarin sampai mana nih? Cep Kiki. Bu Ani jelas, Pak Mas Duki jelas Ustadz. Oke. Muna Diakhira jelas. Gimana Bu Haji? Sehat Bu Haji ya, Masya Allah nih.
Mudah-mudahan besok bisa sarapan di rumah Bu Haji. Masya Allah. Oke, siap Bu Haji. Yuk, mana nih kemarin? Cep Kiki, nyampe mana kemarin, Cep? Mana nih? Pak Barudin Rina. Munadi akhirah. Amin. Masya Allah. Mana, Cep? Nah, mana nih? Ini udah, ya kan? Abah Waji, Assalamualaikum Ustaz. Masya Allah, hadir. Abah Waji gimana, Bah? Sehat, Bah? Pak Supri kemana ya, Bah? Ya, kemarin tidak ada juga Pak Supri. Mudah-mudahan sehat selalu ya, Pak Supri ya. Cek Piki, nguyubihi. Oh. Wa amma wasin. Bentar. Oh ini yang uyubihi ahlihi. Oh iya. Uyuba bukan uyubi ya. Maf'ul kedua. Maf'ul bih ya. Wa yubassiro ar-rajula uyuba ahlihi. Sampai situ. Oke Kang Dendo. Uyuba ahlihi. Betul Kang Dendo. Ya. Oke, Pak Mas Duki, terima kasih Cep Kiki. Iya, Kang Ustadz. Ustadz Suryaman juga hadir tampaknya nih. Alhamdulillah hadir ajengan. Masya Allah. Luar biasa ini. Oke. Kita mulai dari sini ya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Udah siap? Kita mulai. Wa amma wasinu. Nah, begitu ya. Kita bacanya tetap isim ghairu munsharif ya. Jadi tanpa tanwin. Bu Ratu juga sudah hadir. Alhamdulillah. Jadi wa amma wasinu. Dan adapun wasin. Nah ini. Pak Muhammad Furqon Depok hadir yaiku. Masya Allah. Pak Muhammad kemana aja nih Pak Muhammad Furqon. Sehat Pak Muhammad ya. Hari ini tidak ngopi ya. Jadwal saum. Masya Allah. Luar biasa ini. Jadi dan adapun wasin. Nah ini wasin. Fahuwa sahibul musibat. Sahibul musibati, begitu bacanya ya. Nah itu. Ingat ya kalau amma itu huruf syarat wa tafsil ya. Jadi depannya pasti ketemu mubtada. Dan menjelang khobarnya itu pasti ditambah fa'robitoh. Nah ini namanya fa'robitoh. Huwanya domir munfasil kalau di awal dia menjadi mubtada. Nah, maka depannya lagi dibaca khobar wa huwa mudhof. Sohibu. Khobar dari huwa yang dirofakkan dengan doma. Wa huwa mudhof al-musibati mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh karena jamak mu'anats salim. Nah, begitu ya. Pak Hadi Waluyo juga sudah hadir nih. Assalamualaikum hadir yai. Alhamdulillah. Gimana Pak Hadi? Sehat selalu Pak Hadi ya. Masya Allah. Huwa sahibul musibati ini kalimat. Nah kalimatnya ini sebagai khobar dari wasinu. Gitu. Jadi karena ada amma maka menjelang khobar dimasuki fa'robitoh. Itu rumusnya ya Pak ya. Dan adapun wasin. Nah ini wasin itu anak iblis yang nomor 2. Nah ini anak iblis yang nomor 2. Mbak Marlin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak Marlin ya. Mudah-mudahan istiqomah Mbak Marlin. Masya Allah. Sehat selalu Mbak Marlin ya. Kemarin sepertinya hadir juga ya Mbak Marlin ya. Mudah-mudahan istiqomah Mbak Marlin. Oke. Kemudian Mbak Mufidah, kitabnya Nasoihul Ibad. Itu Mbak Mufidah ya. Mudah-mudahan istiqomah juga. Oke Mbak Marlin, sehat selalu Mbak Marlin ya. Benar ya, kemarin hadir kan ya. Oke.
Dan adapun wafin, nah ini. Mbak Uti, Assalamualaikum Yai, Alhamdulillah sudah live, tadi sudah diintip-intip. Masya Allah. Iya Mbak Uti, diintip-intip belum muncul-muncul ya, biasa nih ada sedikit, sedikit yang harus dibenahi dulu. Oke Mbak Marin, Alhamdulillah sehat pangersa. Iya kemarin ikut belajar, Alhamdulillah. Mudah-mudahan Mbak Marlin tetap ikut ya Mbak ya. Mudah-mudahan dijadikan satu ilmu yang bermanfaat. Begitu Mbak Marlin, Masya Allah. Sehat selalu ya Mbak Marlin ya, mudah-mudahan istiqomah. Jadi anaknya iblis yang kedua ini wafin. Apa ini tugasnya? Nah begitu ya. Oke, Mbak Marlin Kobil tuh. Pak Ahmad Ridwan, punten dupi jadwal Fathurabani dinten naon. Fathurabani itu sebetulnya tidak dijadwal waktunya, Pak, karena Fathurabani referensi ya. Jadi pembelajarannya itu Nasoihul Ibad dan Tafsir Jalalain, begitu, Pak. Jadi hari Selasa, Rabu itu Nasoihul Ibad, ya. Kemudian Kamis Jumatnya Tafsir Jalalain. Nah, dalam pekan ini kita melanggar. Jadi kemarin di awal mulai taklim, setelah Lebaran kita di tafsir Asy-Syaikh Abdul Qadir ya, kemudian sekarang Nasoihul Ibad ya. Nah, insya Allah pekan depan mulai tertib lagi gitu Mbak. Nah kalau Fathurabani itu penunjangnya, referensinya. Jadi bisa ikut tiap hari, bisa terjadi Selasa, Rabu, Kamis gitu. Kebetulan hari ini kita tidak buka Fathurabani ya. Nah, sebentar lagi kita buka di Tafsir Jalalain sebagai referensi. Begitu Pak ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Pak Tabrani juga sudah hadir ternyata. Alhamdulillah, mudah-mudahan istiqomah ya Pak Tabrani ya. Tadi ada beberapa nama yang masuk belum saya sapa ya, boleh diulang ya karena tadi tidak terlihat. Masya Allah. Oke, jadi adapun Wasin, ini putranya iblis sih, anak iblis. Apa dia tugasnya? Nah itu. Mas Sarjub Grosir. Nah, Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam. Umu Ihsan juga ternyata hadir. Bu Hajah. Iis, ya, sehat Bu Hajah. Izzatul Islam 2. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mudah-mudahan istiqomah ya. Izzatul Islam 2. Fahuwa sahibul musibati. Jadi fa-nya adalah robito, huwa-nya domir munfasil. Kalau di awal dia menjadi mubtada, sahibu khobar yang dirofakan dengan doma, wa huwa mudhof. Al musibati mudhof ilaih yang dijarkan dengan kasroh karena jamak mu'anats salim. Kang Ube, Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Diwaluyo semalam mau nelfon Pak Yai, rebahan di kasur, kebablasan bangun jam 2:30. Subhanallah. Ya nggak apa-apa Pak Hadi ya. Oke. Jadi apa tugasnya nih? Huwa sahibul musibati, ini kalimat ini menjadi khobar dari wafin, begitu ya. Cing Ato, Assalamualaikum Tuan Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Cing Ato? Sehat selalu ya Cing ya. Mudah-mudahan Cing Ato tetap sehat dan tetap sabar. Sabar itu mahal Cing ya, Masya Allah. Sabar itu menahan sesuatu yang tidak cocok dengan dirinya. Itu namanya sabar ya. Mampu menahan, dan hanya orang yang sabarlah yang bersama Allah. Itu. Selain orang yang sabar tidak bisa bersama Allah. Innallaha, ayo lanjut. Ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Gitu. Jadi kalau kita pengen bersama Allah, jadilah orang yang sabar. Nah, berkaitan dengan kalimat ini ya. Jadi anak yang kedua ini nih, namanya Wafin. Wafin ini apa tugasnya? Huwa sahibul musibah. Oh, dia yang akan menguasai musibah yang menimpa manusia.
Nah, begitu. Jadi ketika musibah itu menimpa pada diri manusia, maka wafin siap untuk, nah ini nih, untuk mempengaruhi agar tidak ingat Allah. Nah, itu wafin itu. Luar biasa ini wafin ya. Makanya hati-hati dengan wafin. Ya. Jadi ketika kita dirundung malang, tertimpa musibah apapun, wafin itu akan mempengaruhi dirinya. Ya, akan mempengaruhi diri manusia. Agar diri manusia itu menjadi tidak menerima dengan musibah yang ditimpakan kepadanya. Itu wafin. Dan sangat halus, sangat lembut untuk mempengaruhi manusia. Sehingga dia tidak terasa bahwa dirinya tidak menerima sesuatu yang menimpa padanya. Itu. Sehingga bahkan bisa keluar dari mukmin. Itu wafin itu. Ya, keluar dari kategori mukmin. Padahal orang itu kelihatan rajin ibadahnya. Rajin. Tapi begitu ditimpa musibah, dia bisa lalai. Lupa bahwa musibah itu yang memberikan Allah. Gitu. Nah itulah wafin. Sehingga dia merontak, tidak menerima. Dia menginginkan sesuatu yang cocok dengan dirinya. Padahal hidup ini bukan kemauan kita. Hidup itu kemauan Allah. Jadi kadang cocok yang kita temui, kadang juga tidak cocok kita temui. Bahkan banyak yang tidak cocok yang ditemui. Nah, begitu ya Kang Akung ya, Masya Allah nih Kang Akung sudah hadir nih. Kang Dendo gimana, sudah sehat Kang Dendo? Ya, itu namanya musibah Kang Dendo. Ya, Fazrullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin gabung, mangga Fazrullah. Masya Allah. Begitu ya. Bu Wiwin mana nih Bu Wiwin nih, belum kelihatan ini, Masya Allah. Tasik kayaknya redup ini, lagi redup. Masya Allah. Itulah. Itu wafin. Ya. Abah Uji, Kang Haji belum lewat kayaknya. Belum, Bah. Kayaknya masih maraban ikan, Bah. Kang Akung, alhamdulillah sehat selalu Ustadku. Masya Allah. Alhamdulillah Kang Akung ya. Itu. Jadi wafin ini dia ditugaskan oleh ayahnya. Ayahnya itu siapa? Iblis. Untuk mempengaruhi manusia agar tidak menerima musibah yang datang padanya. Ya. Makanya di sini disebut wakila. Ya. Wakila. Nih, kila ini adalah fi'il madi majhul. Ya. Domirnya huwa, belum bisa menjadi naibul fa'il. Kalau ada isim di depannya, maka isim di depannya dibaca naibul fa'il. Nah, kebetulan ini dibaca ismu. Kalau dibaca ismu, berarti naibul fa'il. Ya. Ismu naibul fa'il yang dirofakkan dengan domah. Wa huwa mudof. Syaitoni mudof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Wa huwa mudof al-musibati mudof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Nah ini beliau datang Bah. Pak Haji Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu lana. Amin. Inilah sapaan sang dermawan kita. Pak Haji Muhammad yang punya balong. Masya Allah Pak Haji. Semoga sehat selalu. Berkah rizkinya. Gitu. Amin kata Cep Kiki. Amin kata Munadia Khira. Masya Allah. Pak Haji Muhammad ketinggalan. Mohon diulang Pak Ustadz. Siap. Nanti pasti diulang. Mbak Uti amin. Nah ini dia Bu Wiwin kelihatan. Kemana aja nih Bu Wiwin. Masya Allah. Kang Dendo kenapa nggak saitona? Nah karena pakai al. Ya. Jadi kalau pakai al itu boleh kasroh. Begitu Kang Dendo. Ya, Umu Ihsan amin, Pak Subagio juga amin, Pak Barudin juga amin. Masya Allah. Pak Haji banyak yang mengamini Pak Haji.
Inilah sang dermawan kita, subhanallah. Tinggal Teh Mimin, mana dia nih Teh Mimin nih? Kayaknya masih sibuk. Bu Wiwin, maaf, maafkan daku. Masya Allah. Emang dari mana Bu Wiwin? Masya Allah. Apa nama kitabnya Yai? Nama kitabnya Nasoihul Ibad. Ya, ya. Oke. Jadi wakila. Jadi kila ini adalah fi'il madi majhul. Karena domirnya huwa belum bisa menjadi naibul fa'il. Maka isim di depannya dibaca naibul fa'il. Makanya ismu. Naibul fa'il yang dirofakan dengan doma wa huwa mudhof. Syaitoni mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Al-musibati mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Oh, tadi Kang Dedo nanyain kenapa tidak syaitona yang ini ya? Bukan yang ini. Ya, ini. Karena dia menjadi mudhof ilaih. Dan dia menjadi mudhof. Gitu kan. Jadi kalau bisa menjadi mudhof, maka dia bisa normal gitu, seperti biasa. Gitu. Tapi kalau misalkan tidak menjadi mudhof, ya maka syaiton itu ghair munsharif bukan sih? Saya kok jadi lupa. Ya. Ya gitu ya. Oke. Bu Mae juga hadir. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kang Dendo goiru Yai. Nah iya. Jadi kalau dia menjadi mudhof boleh Kang. Boleh. Normal ya. Bisa kasroh gitu. Kalau jadi mudhof. Gitu ya. Nyambung kan? Bu Yun ada keperluan. Hatinya ke Pak Ustadz ngaji. Masya Allah. Luar biasa. Subhanallah. Tapi alhamdulillah ya Bu ya. Bisa ngaji ya. Oke, time is for ghairu munsharif. Iya, itu. Jadi kalau dia ghairu munsharif, ketika menjadi mudhof, maka dia boleh. Ya. Jadi pakai al juga gugur gitu. Oke ya. Jadi ya apa ini? Al-musibati mudhof ilaihnya. Betul. Betul Kang Dendo ya. Jadi al-musibati ini mudhof ilaihnya. Ya. Jadi ismu ini mudhof. Ismu adalah naibul fa'il yang dirofakan dengan domah. Wa huwa mudhof. Syaitoni mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasro wa huwa mudhof. Al-musibati mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasro. Nah, gitu. Jadi wasin tadi namanya wasin ya. Nah ini kita baru mulai Kang Haji. Jadi wasin dia adalah anak iblis yang kedua yang tukang mempengaruhi manusia ketika ditimpa musibah. Ya. Agar dia tidak menerima bahwa musibah itu dari Allah. Harus protes begitu ya. Dan juga dikatakan wasin ini adalah nama setan musibah. Nah gitu maksudnya. Ismu syaitonil musibah. Oh. Jadi saking tukang gitu kan. Saking tukang mempengaruhi manusia ketika ditimpa musibah agar dia tidak menerima. Sehingga mendapat sebutan nama yaitu setan musibah. Masya Allah. Jadi itu setan musibah itu wasin namanya. Jadi setan yang tukang mempengaruhi manusia. Ketika manusia itu dilanda ketidakcocokan. Begitu. Agar dia merontak. Ingin pindah dari suasana yang tidak disukai menuju suasana yang disukai. Itu. Makanya Al-Hikam mengajarkan bahwa ketika kita dikondisikan oleh sesuatu yang tidak kita sukai, terima dulu. Jangan merontak. Dan jangan minta pindah
menjadi suasana yang disukai. Nikmati dulu, begitu. Dekati Allah. Biar yang memindah itu Allah. Bukan yang memindah kita. Ketika yang memindah suasana itu kita, itu tidak akan lama. Ya, makanya kita tetap dekati Allah, biar Allah yang memindah. Seperti kita sakit. Jadi ketika kita sakit, kita jangan buru-buru minta sembuh. Nikmati penyakit itu. Sabar. Ingat Allah. Dan sabar itu sebentar. Sabar itu sebentar, sebatas umur kita. Gitu. Biar nanti Allah yang memindah. Karena Allah yang lebih tahu mana yang terbaik buat kita. Makanya di dalam Al-Quran dijelaskan. Robbi angzilni munzalan mubarakan. Munzalan mubarakan. Jadi apapun yang diturunkan oleh Allah kepada kita saat ini, itu adalah saat yang berkah. Begitu. Apapun kondisi kita. Sakitkah? Sehatkah? Kayakah? Miskinkah? Sedang dalam kondisi tidak cocok atau ya cocok. Saat ini adalah saat yang berkah. Nikmati keberkahan itu. Ya. Biar ketika itu tidak cocok dengan kita, biar nanti Allah yang memindah. Gitu. Karena sabar itu adalah jalan untuk menuju yang kita mau. Ingat ya, jadi sabar itu adalah jalan untuk menuju yang kita mau. Apa yang kita mau? Pasti sesuatu yang cocok. Nah itu. Makanya coba kita untuk belajar menerima. Nah, si wafin ini yang mempengaruhi manusia agar manusia tidak mau menerima musibah. Tuh, ini wafin ini. Anak kedua dari setan, ya. Anak kedua dari iblis. Dia mendapat sebutan setan musibah. Nah, begitu. Nah, ini Pak Angah juga hadir, alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat selalu Pak Angah. Masya Allah, sehat Pak Angah. Mudah-mudahan Ustadz Rosmat juga hadir hari ini ya. Mbak Yustina juga hadir, alhamdulillah Mbak Yus. Mana nih Mbak Yus? Sehat selalu Mbak Yustina ya, mudah-mudahan ya. Nah itu. Nyambung ya, mudah-mudahan ya. Ini ngantuk enggak ini? Saya banyak ngomong ini. Ya. Abi Al-Fatih, Assalamualaikum Yai, Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Angga, alhamdulillah, Assalamualaikum Ustadz, moga sehat dan keberkahan. Alhamdulillah Pak Angga. Mudah-mudahan Pak Angga pun demikian ya, sehat selalu. Lama kita nggak bersua. Kemudian seni apa nih? Seni OR ya. Alhamdulillah apa nih? Nyamanan apa nih seni OR ya? Ulangi lagi ya. Nggak komentarnya. Nok Musna nyimak ya, bukan ngantuk. Oh gitu, Nok Musna ternyata hadir juga. Oke. Kemudian Pak Kamil, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Hadi Waluyo. Nyambung ya, alhamdulillah. Abi Al-Fatih, lama nggak ikut kajian ya. Waduh, kemana aja nih Abi? Mudah-mudahan kesibukan Abi berkah. Begitu ya Abi ya. Mudah-mudahan. Kemudian Abasya, ya Allah syukur saya nyimak live antum Ustadz. Masya Allah. Mudah-mudahan berkah ya Abasya ya. Mudah-mudahan. Kemudian Nok Musna alhamdulillah hadir kedua Yai. Oh, hadir kedua ya. Belum saya sapa ya, Masya Allah. Munadi akhirat, terima kasih Bu Haji Hani ya. Abi Al-Fatih, amin Yai, terima kasih ya. Begitulah Abi ya. Banyak orang itu sibuk gitu. Mudah-mudahan ketika kita sempatkan ngaji gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan berkah gitu. Oke Abi Al-Fatih, sehat-sehat selalu Yai. Amin. Masya Allah. Lanjut ya. Jadi anak nomor 2 iblis ini nih, luar biasa dia. Mengkorek-korek kita ketika kita diberikan oleh Allah sesuatu yang tidak cocok. Sehingga muncul aral gitu ya.
Nah, coba kita lihat seperti apa kalimatnya. Begitu kan ya? Nah, di sini dalam keterangannya disebutkan juga, waduh ini mentok bentar ya. Nah, ini beresin dulu kameranya. Nah, biar nggak mentok. Nah, mana ya? Nah, ini tadi ismu syaitonil musibah. Jadi wasin ini dikenal juga nama setan musibah. Begitu ya. Kang Jawara, assalamualaikum Yai. Alhamdulillah bisa gabung lagi Yai. Alhamdulillah. Kang Jawara kemana aja nih Kang? Masya Allah. Mudah-mudahan istiqomah ya Kang ya. Mas Yanto juga hadir ternyata. Assalamualaikum. Salam Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Mas Yanto lagi liburan kan Mas Yanto ya. Hari ini libur Mas Yanto ya. Mudah-mudahan bisa menikmati pengajian. Masya Allah. Ya. Jadi wasin ini adalah setan musibah. Kang Jawara amin ya robbal alamin. Masya Allah. Amin Kang Jawara ya. Pak Ayi Nurdin, alhamdulillah terima kasih Pak Ayi Nurdin. Mudah-mudahan berkah. Nah, lihat di sini. Ternyata ini dibaca tabrun. Nah, tabrun ini khobar ya. Khobar. Ya, ini khobar. Tabrun ini di sini ada keterangannya ya. Nah, ini menjelaskan tentang lafadz tabrun ini. Oke ya. Jadi dibaca bifauqiyatin. Binya huruf jar, fauqiyatin majrur yang dijerkan dengan kasro yang bertanwin. Jadi maksudnya adalah dengan titik ya pada lafadz tabrun ini, titik yang di atas itu tak. Ya. Kemudian dilanjut dengan famuwahhadatin. Famuwahhadatin dengan satu titik yaitu ba. Begitu ya. Kemudian lanjut dengan faroin dan ro. Nah, maknanya itu ini. Fahuwa, ya, maka dia adalah. Gitu kan. Dia yang dimaksud adalah wasin. Ya. Huwanya domir munfasil, kalau di awal dia jadi mubtada, maka depannya dibaca khobar. Ini fi'il mudhari mazid 1. Zayyana yuzayyinu. Menghiasi. Gitu ya. Yuzayyinu. Fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa kembali ke sini. Ya, maka depannya dibaca maf'ul bih. Dibaca as-siyaha. Wawanya atop, maka depannya dibaca maktuf. Maktuf alainya as-siyaha. Jadi ini dibaca nasab. Latma. Wahuwa mudof. Maka depannya dibaca mudof ilaih. Al-hududi. Nah begitu ya. Kemudian wawanya atop, maka depannya dibaca maktuf. Dibaca nahwa. Maktuf alainya latma. Atau as-siyaha. Wahuwa mudof. Ha domir mutasil sebagai mudof ilaih. Begitu ya. Bisa dipahami? Oke, saya ulang ya. Jadi huwanya domir munfasil, kalau di awal dia menjadi mubtada, maka depannya dibaca khobar. Nah, ini khobarnya berbentuk kalimat fi'liyah. Yuzayyinu fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa kembali ke lafad huwa. Al-as-siyaha maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah. Wawanya atop, al-latma maktuf dari matuf alaihnya as-siyaha. Wahuwa mudof al-hududi mudof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Wa nahwa. Wawanya atop nahwa maktuf dari matuf alaihnya latma. Wahuwa mudof ha domir mutasil sebagai mudof ilaih. Gitu ya. Oh, ini Mas Pugu ini. Mas Pugu diundang juga nih, mudah-mudahan hadir nih Mas Pugu. Mas Pugu libur ya, mudah-mudahan hari ini libur. Lalu kita baca yuzayyinus siyaha walat mal hududi wa nahwaha, ini sebagai khobar dari huwa. Begitu ya. Kang Andi santri jalanan, Masya Allah. Babnya ke-9 Kang, makolahnya ke-3 ya. Oke. Jadi anak iblis yang kedua ini namanya wasin ini, dia tugasnya
adalah mempengaruhi. Ya. Di sini disebut yuzayyinus siyahat. Oh. Dia menghias, begitulah ya. Mempengaruhi asyaha. Nah, asyaha itu boleh diartikan apa ya? Menjerit-jerit gitu ya. Jadi yang ditimpa musibah agar mengeluh. Begitu maksudnya. Ya. Patabrani wa nahwa. Boleh Patabrani wa nahwahu berarti ya. Oke, nggak apa-apa Patabrani ya. Oke. Jadi maksudnya si Wahsin ini memberikan pengaruh kepada yang kena musibah itu agar tidak terima gitu. Kelihatan dari mulutnya. Asyaha, menjerit-jerit itu maknanya bisa meronta, bisa juga mengeluh. Aduh, padahal saya nih sholatnya udah rajin, puasanya sudah rajin, sodakonya juga sudah rajin, kok kenapa kehidupanku semakin memburuk? Nah, itu misalnya. Itu namanya siyaha. Jadi nggak mesti ngejerit-jerit itu ngoceh maratan jagat begitu. Bu Bibin ya. Ya. Dia tidak ngomong keras-keras, tapi nadanya itu nada mengeluh. Itu Wahsin itu tugasnya. Masya Allah. Berumah tangga udah lama, kok sepertinya belum kayak orang-orang. Nah, itu namanya siyaha itu. Gitu Bu Bibin. Ya, yang lain mah udah punya ini, punya itu, gitu. Kok saya mah masih begini-gini aja. Itu namanya siyaha, menjerit. Menjerit itu bisa mulutnya, bisa juga hatinya. Gitu. Abasa, wahsin. Bukan wahsin, wasin ini Pak. Nah ini. Ini kalimatnya sa ya, wasin. Gitu abasa. Ya. Wasin betul. Iya. Itu namanya asyaha. Yang menjerit itu hatinya tidak ridho, tidak terima dengan kehidupan yang ia dapati. Ya. Padahal Allah itu sangat adil. Ya, Quran nyebutnya Azizun Hakim gitu ya. Hakim itu Allah Maha Adil. Kenapa ada seseorang diberi kehidupan selalu menderita, selalu kesusahan? Allah itu adil. Bisa saja Allah menghendaki kau sengsara di dunia, tapi aku bahagiakan di akhirat. Bisa begitu. Bisa juga memang akibat dari perbuatan masa lalu kita. Perbuatan masa lalu kita itu tidak baik. Sehingga di masa tuanya diberikan sesuatu yang susah. Dan itu sebagai penghapus dosa. Harusnya seperti itu berpikirnya. Tapi karena Wahsin ini bertugas, itu dikasih tugas oleh bapaknya iblis itu. Agar menyeru kepada manusia untuk tidak ridho dengan ketetapan Allah. Ya akhirnya menjerit dia. Begitu Temiswer. Menjerit hatinya. Ya, nggak kedengeran memang. Tapi setiap keluhan-keluhannya itu menunjukkan seseorang yang tidak beriman. Gitu. Keluhannya menunjukkan seseorang yang tidak beriman. Dia selalu menyalahkan Allah. Gitu. Dia selalu membandingkan dengan tetangganya, dengan saudaranya. Bahwa dirinya lah terpuruk. Gitu. Itu Wahsin itu. Memoles manusia agar merasa benar. Sehingga tidak terasa itu adalah hal yang buruk yang ia lakukan. Karena tidak menerima takdir. Begitu. Jelas ya? Bahkan di sini dijelaskan walat malhududi. Nah ini menampakkan fisiknya. Ya, ini memukul-mukul pipi. Nah, itu maknanya ya. Berarti kan menyakiti badan. Itu maknanya.
menyakiti badan. Ya, ada yang membenturkan kepalanya ke tembok, bahkan ada yang menggantung dirinya karena dia tidak terima kehidupan yang diberi oleh Allah seperti yang ia alami gitu. Sehingga dia menggantung dirinya, menyiksa dirinya. Itu namanya walat malhududi. Masya Allah. Itu ya, itu hebatnya anak kedua itu dari iblis itu. Luar biasa itu. Na'udzubillah itu kata Time Iswer. Gitu Pak Haji Mamat, mana suaranya Pak Haji? Kang Deddy Rustandi, aduh bahaya. Ya, pengaruh si wasin. Begitu lembutnya Kang Deddy. Kita nggak terasa dipengaruhi. So, kita lagi jalan, tiba-tiba duitnya hilang 1 lembar 50.000. Itu. Dicarinya itu 50.000 sampai lewat zuhur. Tuh, itu si wasin itu. Kerjaannya itu. Sampai lewat zuhur, akhirnya lupa nggak sholat zuhur, nyari yang 50.000. Nggak ketemu-ketemu. Pak Haji Mamat hadir, lagi khusyuk, Masya Allah. Begitu ya. Itu. Masya Allah. Itu namanya latmal hudud. Menyakiti diri. Menyakiti badan. Ya. Itu. Tuh. Pasti menyesal. Kang Deddy. Begitu ya. Masya Allah. Wanahwaha. Dan selainnya. Nah, itu banyak ya. Makanya coba lihat referensinya di Tafsir Jalalain. Yuk, kita lihat Tafsir Jalalainnya seperti apa. Begitu kan ya. Nah, agar kita tidak terkena rayuan wasin. Gitu Pak Hadi. Hadi ya. Paham ya Pak Hadi ya. Itu. Jadi apapun yang menimpa diri kita. Itu terbaik buat kita. Tapi si wasin ini ya, yang mempengaruhi diri manusia agar tidak terima apa yang Allah takdirkan kepadanya. Itu yang membuat seseorang menjadi ingkar kepada Allah. Nah, begitu ya. Oke, yuk coba kita lihat apa namanya? Lihat di Tafsir Jalalain ya. Nah, tadi kata Time Iswer itu ayatnya 156. Pak Diwalio siap Yai, Masya Allah. Ya, itu luar biasa itu si wasin Pak Hadi. Ya, hati-hati dengan wasin. Nanti kalau Pak Hadi punya anak lagi jangan nama wasin Pak Hadi. Itu kan mempengaruhi orang buruk gitu ya. Nah, itu Kang Deddy Rustandi semoga apa ini ya dijauhkan dari godaan si wasin. Oke, gitu ya Kang Deddy ya, mudah-mudahan. Bu Iwin kok nggak ada suaranya Bu, lagi nyambel Bu. Pak Bagio gimana Pak Bagio, masih nyandar apa duduk tegak? Kang Deddy, katong kita orang Yai. Katong itu apa ya? Kadang apa katong ini Kang Dendo? Pak Supri ternyata ada ini Pak Supri, alhamdulillah. Ya. Mamin, Pak Mamin, cukupkan rizkiku sampai hari tua. Masya Allah, tidak lebih, tidak kurang, biar tidak terkena iblis wasin. Masya Allah. Amin, amin Pak Wamin ya, mudah-mudahan Pak Mamin ya. Iya, jadi penyebabkan rizki ya Pak Mamin ya. Kalau rizkinya nggak cukup, jadi banyak mengeluh gitu ya Pak Mamin ya. Ya, Allah itu memberi rizkinya cukup. Ya. Mbak Nur Asia, ini baru kelihatan Mbak Nur. Mbak Nur dari mana aja Mbak Nur? Masya Allah. Oh, katong tuh artosna kita. Oh, itu Kang Deddy. Bahasa apa Kang Deddy?
Mbak Nur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak Nur. Kemana aja Mbak Nur? Baru kelihatan. Nah, mudah-mudahan sehat selalu Mbak Nur ya. Bu Haji Hani, terima kasih. Munadi akhirat, semoga berkah. Ya, Mbak Nur, mohon maaf Pak Yai. Ya, nggak apa-apa Mbak Nur. Yang penting sehat. Begitu kan Mbak Nur ya? Mudah-mudahan kita sehat terus sehingga bila sempat kita bisa ngaji. Begitu Mbak Nur Asia. Mbak Ayu Musrifah mana nih? Mbak Ayu Musrifah nih lama juga nih Mbak Ayu nggak kelihatan ini. Ustadz Rosmat mana nih? Mudah-mudahan sehat selalu Ustadz ya. Pak Supri, Assalamualaikum Pak Ustadz. Ini kemana nih Pak Supri? Kemarin juga nggak hadir Pak Supri. Mudah-mudahan sehat selalu ya Pak ya. Oke, yuk kita siap-siap di tafsir Jalalain. Ya, sebelumnya kita baca dulu Kang Dendo, biar berkah ya. Oke, amin kata Pak Supri. Pak Ayi, Pak Ayi Nuridin. Saya terus Pak Ayi ya. Pak Diwaluyo minta tolong Yai kasih nama anak saya yang bagus. Oh siap. Ya, siapa Hadi ya? Nanti tinggal WA ya kalau sudah lahir. Masya Allah. Mbak Elaniawa juga ternyata hadir. Assalamualaikum Ustadz. Taqabbalallahu minna wa minkum Ustadz. Ngapunten baru gabung. Kemana aja. Ya amin mudah-mudahan sehat. Oke. Kang Andi santri jalanan. Tafsir Jalalain surat apa? Ayat berapa? Suratnya Al-Baqarah. Ayatnya 156 ya. Yuk coba. Sebelumnya kita baca dulu ngalap barokah. Begitu. Mbak Ella Badri, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mister Wawi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mister. Mudah-mudahan sehat selalu Mister Wawi ya. Mudah-mudahan istiqomah ya Mister Wawi. Kang Abdul Papua ini baru kelihatan nih Kang Abdul nih kemana aja nih Kang Abdul, Masya Allah. Assalamualaikum Yaiku. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, Pak Diwaluyo siap, memang saya udah ada unek-unek mau minta nama Pak Yai, Masya Allah. Oke Pak Hadi. Pak Rifki Al-Ghazali, Assalamualaikum Ustadz, maaf baru gabung, baru sampai tempat kerja sambil ngaji. Subhanallah, ini Pak Rifki ini luar biasa ya, mudah-mudahan berkah. Oke, yuk kita mulai ya. Baca dulu biar berkah. Oke, tadi mana? Wa amma wasinu fahuwa sahibul musibati wakila ismu syaitonil musibati. Nah, terus dilanjut. Taberun bi apa nih tadi bacanya? Bentar. Pak Rosad hadir alhamdulillah. Kemudian Pak Solehudin, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Gimana Pak Solehudin, sehat terus ya? Oke, sehat terus. Bifauqiyatin, siap. Bifauqiyatin, famuwahhadatin, faroin, fahuwa yuzayyinus siyaha, walat malhududi, wanahwaha. Ada juga tadi yang komen wanahwahu gitu ya, tidak pakai alif ya. Oke Pak Solehudin, alhamdulillah sehat Yai. Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu istiqomah ya Pak Solehudin ya. Oke, kita lanjut di tafsir Jalalain Pak Solehudin ya. Oke, luar biasa nih si Wahin ini ya. Masya Allah. Nok Muzna. Oke Nok, siap. Ayatnya tadi 156 ya. Bentar dijepit dulu biar diem. Teh Mimin kemana Teh Mimin ya? Nah, 156
Nah, saya lihat tafsirnya. Mana nih? Saya juga belum ketemu. Monggo dicari dulu ya. 156. Alladzina idza asobathum. Nah, ini. Nah, aduh, kurang ke sini. Nah, verifikasi dulu ya. Waduh, ini verifikasinya kayak tebakan ini. Pilih dua objek yang bentuknya sama. Waduh, dua objek yang bentuknya sama. Nah, berarti ini sama ini. Konfirmasi. Alhamdulillah, bener. Masya Allah ini. Jadi seperti tebakan ya. Nah, saya digeser dulu. Nah, jelas tulisannya? Nah, yang sudah punya kitabnya boleh dibuka. Yang belum ada. Pak Wahyu hadir. Kang Dendo padahal udah saya colek komandan. Oh gitu. Kang Dedi, oke, tafsir. Oke, tafsir apa? Anu abdimah tengangge no. Tengangge nomor Pak Yai. Oh gitu maksudnya. Pak Subagio izin Ustaz, nggak sampai selesai ada keperluan mangga. Mangga Pak Bagio ya. Oke, kemudian siapa nih? Pak Hapri. Pak Hapri Husen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hapni ya. Pak Hupni Husen. Betul nggak? Barangkali salah, saya minta maaf. Mas Yanto, terima kasih Mas Yanto. Oke, Pak Hapni Husen, mudah-mudahan istiqomah ya, Pak Husen. Oke. Nah ini. Betul Kang, Alhamdulillah ya Pak Hapni Husen ya, mudah-mudahan istiqomah bisa ikut terus di acara ini ya Pak ya. Yuk, sekarang kita mulai. Ini yang kita baca, alladzina idza asobathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, begitu. Ya. Alladzina ini isi mausul. Nah, isi mausul itu kalau di awal dia menjadi apa? Begitu. Kalau setelah kalimat sempurna, isi mausul itu bisa menjadi naat atau badal. Ya, kebetulan di sini menjadi naat dari as-sobirina. Ini ada ayat sebelumnya as-sobirina. Wa basyiris sobirina. Nah, ini basyir ini adalah fi'il amar ya. Fa'ilnya adalah anta. As-sobirina berarti jadi maf'ul bih. Ya, yang dinasabkan dengan iya karena jamak mudzakkar salim. Basyir, engkau beri kabar gembira as-sobirina kepada orang-orang yang sabar. Nah, begitu ya. Nah, itu. Jadi orang yang sabar itu selalu akan mendapat kabar gembira. Itu. Maka jadilah orang yang sabar. Itu Pak Sabarsa. Gitu Bu Wiwin. Jadi orang yang sabar itu pasti dia akan selalu mendapat kabar gembira. Pak Rizky Al-Hafiz, mudah-mudahan bisa bergabung terus ya. Pak Rizky Al-Hafiz. Jadi basyir asalnya ya, ini fi'il amar dengan fa'ilnya anta. Kenapa dibaca kasro? Karena untuk memudahkan kiroat. Jadi basyiris sobirin. Nah, begitu. Pak Sabarsa siap ya iku Bu Wiwin. Ya amin Pak Ustadz. Jadi orang yang sabar itu Bu Wiwin, dia selalu akan mendapatkan kabar gembira. Quran yang memberitahu. Basyir. Ya, engkau berilah kabar gembira. Engkau yang dimaksud awalnya adalah baginda Nabi. Jadi baginda Nabi diperintah oleh Allah untuk memberikan kabar gembira. Kepada siapa? As-sobirina. Orang-orang yang sabar alal bala'i. Terhadap bala. Begitu Bu Wiwin. Tapi balanya dibaca satu kali Bu. Jangan dua kali. Kalau dua kali menjadi bala-bala.
Bala-bala itu apa Bu Wiwin? Gitu. Jadi engkau berilah kabar gembira kepada orang yang sabar. Ya. Sabar dalam hal, oke, Pak Wahyu Perkasa, Mbak Wan, betul ya. Iya Pak Rifki, kalau 2 kali menjadi bakwan Ustadz. Nah itu dia, makanya cukup dibaca 1 kali, Cep Kikih ya. Pak Habni Hussein, sarapan nasi uduk pakai bala-bala. Tak itu, Pak Habni Hussein ya. Jadi cukup balanya 1 kali gitu. Tapi bukan bala Sunda. Kalau bala Sunda itu berarti tidak bersih gitu kan. Tuh Bibin sampai ketawa. Pak Tabrani juga kalau 2 kali jadi enak. Masya Allah. Betul Pak Tabrani ya. Tapi kalau dibaca 1 kali juga, kalau bahasa Sunda artinya juga nggak bagus, yaitu bala itu apa, kotor ya, nggak bersih. Gitu. Oke, siap. Pak Muhammad Salehuddin Nawari, Assalamualaikum Ustadz, sabar itu nggak ada batasnya. Kalau ada batasnya, berarti tidak sabar. Sabar itu ada batasnya Pak. Pak Muhammad ya, awas nih jangan salah paham nih Pak Muhammad. Sabar itu ada batasnya. Apa batasnya? Kematian. Gitu. Orang kalau sudah mati, sabarnya sudah selesai. Makanya disebut sabar itu sebentar. Sebentar. Lah, sampai mati kok sebentar Ustaz? Sebentar. Kapan kita mati? Kita nggak tahu. Ya, itu. Jadi sabar itu batasnya adalah kematian. Artinya apa? Kita sabar itu harus sampai mati. Gitu. Nyambung kan? Nah, itu. Kalau ada batasnya ya pagar. Ada batasnya, Pak. Sabar itu ada batasnya. Ya, tuh Pak Rifki malah ngomongnya sabar itu subur Ustadz. Benar. Ya, dan sabar itu adalah jalan untuk menuju tujuan. Jadi kalau kita pengen sampai ke tempat tujuan, sabar. Nah, begitu. Apa tujuan hidup kita? Sabar. Nah, begitu. Ya. Sabar itu pahit, kata Bu Wiwin. Pahit itu obat Bu Wiwin. Nah, itu. Besoknya insya Allah akan sehat. Oh. Time iswer sabar wa sah. Apa itu? Wa sa'ah gitu. Apa gimana nih? Nah, ayo lanjut. Jadi siapa sih orang yang sabar itu? Maka di sini alladzina. Pak Muhammad, dia Pak Muhammad Salehuddin Nawari. Oh gitu ya Ustadz. Sabar itu kematian batasnya. Terima kasih Ustadz. Ya itu Pak. Jadi sabar itu ada batasnya Pak ya. Batasnya itu adalah kematian. Jadi sebelum kita mati, tetap kita harus sabar. Makanya innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya orang yang sabar itu bersama Allah. Nah begitu. Oke Pak Rifki. Oke Pak Ahmad Ridwan. Bermulanya pahit, akhirnya manis. Masya Allah. Begitu Pak Ahmad Ridwan ya. Kemudian Pak Rifki, sabar itu menguras mental dan fisik Ustadz. Masya Allah. Pak Diwaluyo, orang yang paling sabar. Ya Pak Ustadz. Iya, orang yang paling sabar ya Pak Ustadz. Orang yang paling sabar ya Pak Sabar. Oh gitu maksudnya. Al-Karim Tanaman, Masya Allah. Kemana aja Al-Karim? Masya Allah. Kirain telah melupakan daku. Pak Sabarsa, Masya Allah. Oke. Pak Ahmad. Pak Junaidi Mahmud Salaf. Alhamdulillah bisa belajar. Ah itu Pak Junaidi. Ayo kita lanjut Pak Junaidi. Jadi alladzina ini adalah isim mausul sebagai na'at. Jadi sifat dari orang-orang yang sabar. Al-Karim, tidak Pak Yai selalu eksis. Oh iya gitu. Kok saya nggak nyapa?
Masya Allah Al-Karim, saya minta maaf kalau lewat tidak kebaca. Ya, Alhamdulillah. Al-Karim selalu eksis, subhanallah. Iya itu. Kadang saya nggak kebaca Al-Karim ya, minta maaf ya. Mudah-mudahan Al-Karim tetap semangat. Oke, Cepi Ainillah. Lanjut materi, siap. Pak Ahmad Azari, kira kau lupa. Apa nih? Masya Allah. Asparudin. Oke, kita lanjut ya. Pak Maman Furkon. Telur dadar dimakan burung. Orang yang sabar akan beruntung. Subhanallah. Emang burung seneng telur dadar nih, Pak Muhammad Furkon. Aduh. Ustadz Zuhairi juga ternyata hadir juga. Masya Allah. Mudah-mudahan sehat selalu Ustadz. Bu Wiwin, Al-Karim ngalengit tuh kan, Al-Karim ngalengit, cek Bu Wiwin, ada padahal selalu eksis ya kata beliau. Mudah-mudahan sehat selalu Al-Karim ya. Yuk kita lanjut. Jadi alladzina isi mausul itu bisa sebagai naat, bisa juga sebagai badal. Kalau sebagai badal berarti pengganti. Siapa sih orang yang sabar itu? Yaitu. Nah, boleh diartikan begitu. Jadi kalau diartikan yaitu berarti isi mausulnya sebagai badal. Begitu ya. Oke. Oke. Oh, Taimis baru udah ngasih jempol kepada Pak Furkon nih. Pantunya sudah didului sama Pak Muhammad Furkon. Masya Allah. Karena yang jadi badal atau naat adalah isi mausul berarti butuh silah. Silah itu harus kalimat yang diawali dengan idza. Nah, maka idzanya adalah zorof. Bimakna syarat. Karena nanti bertemu dua kalimat. Jadi kalau idza bimakna syarat bertemu dua kalimat. Ya, pertamanya adalah asobat. Asobat ini fi'il madi. Akhirnya tak mati, dia menyimpan domir hiya. Belum bisa menjadi fa'il. Kalau ada isim di depannya maka menjadi fa'il. Ternyata di sini ada musibatun. Nah, ini fa'ilnya. Ya, jadi musibatun fa'ilnya, humnya domir muttasil sebagai maf'ul bih. Jadi pelakunya adalah musibah. Jadi musibah yang datang kepada mereka. Idza asobathum musibatun. Tuh. Jadi musibah lah yang mendatangi mereka. Jadi apabila musibah telah datang kepada mereka, gitu. Ingat itu. Jadi musibah itu fa'il. Ya. Kenapa musibah itu datang kepada kita? Karena wajib datang. Kok wajib datang? Iya. Karena perilaku kita yang menunjukkan musibah itu harus datang kepada diri kita. Ya. Jadi apapun yang dilakukan oleh kita itu pasti berakibat. Ya. Wal akibatu lil muttaqin. Akibat baik itu akan menjadi milik orang yang bertakwa. Ya begitu. Jadi apapun ketika menimpa diri kita itu akibat perbuatan kita. Jadi tidak mungkin musibah itu didatangkan kalau tidak ada alasan. Gitu. Jadi musibah itu datang kepada diri kita karena ada alasan. Makanya di sini musibatun sebagai fa'il. Ya. Jadi musibahlah yang datang. Makanya orang yang sabar itu adalah alladzina idza asobathum musibatun qalu. Nah, itu. Qalu ini adalah fi'il madhi, fa'ilnya hum. Nah, ini sebagai jawab idza. Nah, gitu. Qalu itu akan sempurna apabila bertemu makulul qawli. Makulul qawli itu kalimat inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Nah, ini kalimat namanya. Ya. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ini kalimat. Dan kalimat ini sebagai makulul qawli dari qalu. Jadi qalu inna lillahi wa inna ilaihi roji'un ini adalah sebuah kalimat sebagai jawab idza. Begitu. Jadi siapa orang yang sabar itu? Orang yang sabar itu adalah alladzina idza asobathum musibatun qalu
Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Begitu Pak Bahrudin. Masih ada nggak Pak Bahrudin? Pak? Pak Bahrudin? Masih ada Pak? Mbah Hoji masih ada? Haji Mamat? Masya Allah. Kirain tidur Pak Bahrudin. Masya Allah. Luar biasa. Munadi akhirat, terima kasih. Ya. Masya Allah. Haji Mamat masih. Pak Muhammad Solehuddin. Paham Ustaz. Masya Allah. Itu. Inaknya adalah huruf nasab dan taukid. Ya. Naknya adalah domir mutasil sebagai isim ina. Gitu. Pak Anton, 1, 2, 3, izin ngaji Ustadz, monggo. Masya Allah. Mudah-mudahan istiqomah Pak Anton. Pak Haji Muhammad hadir. Mbak Nur Asia juga masih semangat ya Mas. Pak Hadi Waluyo pun begitu. Pak Bahrudin lagi nyemprot sawit ya. Masya Allah. Siap, Cep Kiki juga hadir. Masya Allah. Jadi tidak tidur ya. Masya Allah. Oke. Lanjut ya. Jadi inna ini adalah mu'alafatun. Gabungan dua kata. Inna dan na. Gitu. Maka khobarnya adalah berbentuk jar majrur. Lillahi, li huruf jar, Allahi majrur yang dijarkan dengan kasrah. Lillahi sebagai khobar inna. Sesungguhnya kami adalah milik Allah. Apa yang dimaksud dengan milik Allah? Malikan, wa abidan, yaf'alu bina ma yasha. Nah ini yang harus kita pahami. Ya. Awas, pahami baik-baik ya ayat ini. Jangan sampai kita salah. Inna lillahi, sesungguhnya kami, lillahi, kami itu adalah milik Allah. Makanya di sini disebut malikan, milik Allah. Jadi kita ini adalah milik Allah. Wa abidan, dan kita itu hambanya Allah. Yaf'alu, dia memperlakukan bina terhadap kita mayasya'a, sesuatu yang ia kehendaki. Jadi Allah itu seenaknya kepada kita. Karena kita itu milik Allah. Karena kita itu hambanya Allah. Jadi Allah memperlakukan kita itu mayasya. Apa yang ia kehendaki. Makanya kita harus sadar. Hidup kita itu milik Allah. Kehendak Allah, bukan kehendak kita. Kalau hidup ini adalah kehendak kita, maka yang akan kita alami adalah hal-hal yang cocok. Dibawa dagang ya untung. Dihidupkan oleh Allah ya sehat, ya kaya. Maunya kita. Tapi kita itu milik Allah. Malikan wa abidan. Sehingga Allah memperlakukannya yaf'alu bina ma yasha. Jadi apa yang Allah lakukan kepada kita itu kemauannya Allah. Seenaknya Allah gitu. Begitu ya. Nyambung kan? Itu yang dimaksud inna lillahi. Sesungguhnya kami itu milik Allah. Jadi Allah perlakukan kita ya sekehendak yang punya. Kita punya motor. Nah, kita punya motor nih. Mau dipakai, mau nggak dipakai. Mau diperbaiki, mau dirusak. Ya itu terserah pemiliknya. Nah kita itu milik Allah. Harus sadar gitu. Kita tuh bukan milik kita. Kita tuh milik Allah. Jadi apapun yang Allah perlakukan kepada kita harus kita terima. Nah orang yang sabar itu orang yang mampu mengatakan bahwa inna lillahi. Begitu Kang Dendo. Al-Karim Tanaman, uhun Pak Yai. Ya, Pak Hubni Husen, ya Allah. Begitu Pak. Ini yang belum kita sabar. Ya. Kenapa kita nggak bisa sabar? Kita merasa milik kita sendiri. Padahal inna lillahi. Gitu. Bu Maimunah, Masya Allah. Pak Anton, Nggih Ustaz paham.
Badria sekarang pundi Pak Yai? Saking pundi Pak Yai? Iya Pak Badria, Bu Badria ya boleh WA ke admin kalau pengen tahu tempat saya. Gitu Bu Badria. Tuh, Pak Sihabudin Nuro. YouTube-nya apa namanya Pak Yai? YouTube-nya MT Baris. Begitu. MT, M sama T-nya besar, titik, baru Baris. B besar, B-nya AARIZ. MT Baris. Ya, nanti saya upload di YouTube ya. Jadi biasanya kalau live itu diupload di YouTube. Tahap nih selama ini saya hidup susah. 12 tahun rumah tangga terkadang muncul perasaan ingin protes sama Allah. Masya Allah. Gitu Pak Habs nih. Ya, mudah-mudahan sekarang tidak protes Pak. Ya, hidup kita milik Allah. Pak Sabarsa. Nah ini MT Baris yang Munadi akhirat telah memberitahu. Ini Pak MT Baris. Kang Deddy Rustandi. Kalau Bojo 2 juga milik Allah. Ya Pak Yai. Kang Deddy ayah waya. Pak Muhdori, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yai, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muhdori mudah-mudahan istiqomah ya Pak Muhdori ya. Dan bisa ikut terus pengajian ini. Nah gitu. Nyambung kan? Kita itu kadang tidak tahu diri Pak. Sudahlah, kita itu bukan milik kita. Kita itu milik Allah. Kok banyak protes gitu ke Allah itu. Itu berarti kita itu tidak tahu diri. Gitu. Kalau ada barang bukan milik kita gitu. Terus kita mengomentari itu gimana? Ya biarin gitu. Mbak Uti nyambung Yai, Masya Allah. Pak Roni Ajele, kapan pulang nih? Kapan pulang? Ya, Ustadz Azhari, kita tidak tahu diri. Oh, itu, Masya Allah. Itu Pak Azhari ya. Inna lillahi, itu jelas itu. Pakai inna. Inna itu huruf nasab dan taukid. Huruf taukid. Bila ada huruf taukid itu menguatkan gitu. Menguatkan bahwa kami adalah milik Allah. Itu Allah menggunakan kalimatnya pakai huruf taukid. Berarti kita harus sadar bahwa kita itu milik Allah. Malikan wa abidan yaf'alu bina mayasha. Ingat itu. Kita itu milik Allah, kita itu hamba Allah. Maka Allah akan memperlakukan diri kita. Mayasha. Apa yang Allah kehendaki. Bukan apa yang kita kehendaki. Ingat itu. Ustadz Zuhairi, kata orang Betawi, tidak tahu diri artinya duduk terus. Oh gitu Pak Ustadz. Oh gitu ya. Nah, ini coba ini khairul lubab. Senang belajar ngaji sambil mengetahui ilmu alat dalam kitab. Masya Allah. Ya mudah-mudahan begitu. Khairul lubab. Mudah-mudahan istiqomah ya Pak Khairul. Nah itu. Jadi pokok kalimatnya itu adalah kita yang diawali dengan huruf taukid. Gitu. Apa ini? Huda gitu ya punten tanya Ustadz, apakah kita boleh berkehendak? Boleh, kita boleh berkehendak. Tapi hasil akhir kehendak Allah. Itu. Boleh kita menginginkan sesuatu, boleh. Tapi ingat hasil akhir itu kehendak Allah. Tapi kehendak Allah pun mengikuti aturan yang Allah sudah buat. Contoh, hidup kita ingin baik. Ingin, kita berkehendak hidup kita ingin. Allah udah ngasih garis besarnya. Wal akibatu lil muttaqin. Ending yang baik itu milik orang yang bertakwa. Itu namanya kehendak Allah. Jadi kalau kita pengen dikehendaki Allah menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang cerita akhirnya baik,
jadilah orang yang bertakwa. Karena ending yang baik itu lil muttaqin. Itu. Jadi Allah pun sekehendak Allah sudah ditentukan. Kehendak Allah itu seperti apa. Cuman kitanya tidak tahu atau pura-pura bodoh. Ya, begitu ya. Baru ilaihi roji'un. Ilahnya huruf cer, hinya domir mutasil sebagai majrur. Roji'un. Nah, ini roji'un ini adalah isim yang rofa. Ya, isim yang rofa. Nah, isim yang rofanya sebagai khobar inna yang dirofakan dengan wawu karena jamak mudzakkar salim. Ilah huruf cer, hinya domir mutasil sebagai majrur. Ya, kalau di depan ilaihi itu jar majrur itu boleh diartikan hanya ya. Sesungguhnya kami hanya kembalinya, hanya kepadanya, maksudnya begitu. Roji'un. Termasuk orang-orang yang kembali. Maksudnya apa? Jadi kita itu akan kembalinya itu kepada Allah. Di mana itu? Fil akhirati. Di akhirat. Fayujazina. Nah itu. Yujazi ini fi'il mudhari. Berarti belum terjadi ya. Atau sedang terjadi. Gitu. Apa yang dimaksud sedang terjadi? Kadang balasan Allah itu walaupun di akhirat. Di dunia itu mendapat TP-nya. Yujazi. Dia akan membalas. Nak kami. Gitu. Ya. Jadi yang dimaksud dengan inna lillahi inna ilaihi roji'un ya. Nah, wa inna ilaihi roji'un. Ini sama tadi ya, saya bahas ini ya. Nah, jadi innanya huruf nasab dan taukid, naknya domir mutasil sebagai isim inna. Ilahnya huruf jar, hinya domir mutasil sebagai majrur, roji'una khobar inna yang dirofakan dengan wawu ya. Dan sesungguhnya kami kepadanya roji'un. Tergolong orang-orang yang kembali. Nah gitu. Di mana itu? Di akhirat. Untuk apa? Fayujazina. Allah akan membalas kami. Tuh. Orang baik bernasib baik. Nah, gitu. Orang buruk bernasib buruk. Nah, ABTV berbagi. Mantap Ustaz. Masya Allah. Ya begitu ya. Nah itu. Bisa dipahami ya. Masya Allah jam 8:43 ini. Menjelang jam 9. Nah begitu ya, mudah-mudahan kita bisa dipahami. Jadi siapa yang akan mendapat kabar gembira Bu Wiwin? As-sobirina. Orang-orang yang bersabar. Ya, orang-orang yang bersabar atas bala. Ya, apa balasannya? Bil jannati. Dengan surga. Itu bisa dipahami ya. UMJ ini baru hadir nih, UMJ nih, terima kasih nih. Gak apa-apa, jangan lihat jam. Oh gitu begini. Time is where, Masya Allah. Itu time ya. Jadi balasannya bil jannah. Tapi siapakah orang yang sabar? Itu alladzina idza asobat musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Inna lillahi di sini adalah lillahi, yang dimaksud adalah malikan wa abidan yaf'alu bina ma yasha. Ya, wa inna ilaihi rajiun fil akhirati fayujazina. Begitu ya. Jadi yujazi fi'il mudhari, fa'ilnya huwa, naknya domir mutasil sebagai maf'ul bi. Cukup hari ini, mudah-mudahan manfaat. Mbak Utip, alhamdulillah paham yai. Iya. Udah gitu, atur nuhun Ustadz. Munadi akhirat, terima kasih Bu Haji Hani. Mudah-mudahan sehat selalu dan dalam keberkahan. Ya, cukup hari ini, mudah-mudahan manfaat. Ini udah terlalu lama ini ya. Jam 8:45 ya. Pak Tabrani, Pak Ustadz mohon dilanjut. Aduh, apa ini? Ya, tentang iblis. Oh iya, anak iblis sampai 9 ya Pak ya, insya Allah. Mr. Wawi, jazakallah Pak Yai. Izzatul Islam, jazakallah khair Ustadz. Alhamdulillah.
Ustadz Azhari, terima kasih Pak Ustadz. Umu Isan, terima kasih. Kang Dedi, alhamdulillah, turnuhun. Mbak Irma Adam, alhamdulillah 348. Syukron Ustadz ilmunya. Pak Rudi Alkomar, Cep Kiki, alhamdulillah. Sarjub ke Sirkobil tuh Pak Guru, alhamdulillah. Azhar Abdullah pun demikian ya. Munadia Khira, terima kasih Ustadz. Pak Mas Tuki, terima kasih. Nok Musnad, doa masuk pasar ya. Oh iya, belum ya. Insya Allah nanti ya Noknya saya lupa Nok. Kemudian Bu Maimunah Kobil tuh Cing Ato juga. Syukron Tuan Guru. Alhamdulillah Cing Ato sampai selesai Cing ya. Hari ini libur. Pak Diwaluyo juga sampai selesai. Pak Muhammad Purkon, terima kasih Yaiku. Semoga sehat selalu. Amin. Pak Purkon, hari ini kita berpuasa ya. Kemudian Pak Muhammad Solehuddin Nawari. Izzatul Islam, mohon doanya Yai. Semoga istiqomah. Amin. Insya Allah Izzatul Islam. Mbak Nur Asia, Masya Allah. Syukron jazilan. Masya Allah. Sama-sama Bu, Mbak Nur Asia ya, mudah-mudahan sehat selalu. Pak Supri, alhamdulillah terima kasih Pak Ustadz. Bu Ani, terima kasih Pak Yai, ilmunya sangat bermanfaat. Amin. Pak Azman, alhamdulillah terima kasih ilmunya. Mudah-mudahan berkah ilmunya. Amin. Pak Edi Mustafa juga terima kasih Yai. Masya Allah. Pak Edi Mustafa ini istiqomah, ini saya suka. Masya Allah. Pak Ayi Nurdin juga alhamdulillah sampai selesai. Alhamdulillah terima kasih ilmunya Pak Yai. Pak Ayi tetap semangat Pak Yai ya. UMJ Mahmud. Terima kasih Ustadz. Kemudian Bu Maimunah, semoga Yai dan keluarga Allah beri keberkahan. Amin. Mbak Uti. Aduh Mbak Uti. Gak kebaca Mbak Uti ya. Terima kasih Mbak Uti ya. Khairul Lubab. Syukron ilmunya Ustadz. Alhamdulillah. Kemudian Pak Solehuddin. Atur nuhun. Masya Allah. Yai semoga ilmunya berkah. Amin. Kemudian Pak Suneto. Nah ini Pak Suneto nih lama nih baru saya sapa ya Pak Suneto ya. Amin, mudah-mudahan istiqomah Pak Suneto. Kemudian Mas Yanto, alhamdulillah Pak Ustadz. Pak Sabarsa, matur sembah suwun ilmunya. Mbak Uti Jani. Terima kasih Mbak Uti. Kemudian Pak Junaidi juga. Sehat terus Pak Ustadz. Ada siapa tadi ya? Mbak Yustina, Masya Allah Mbak Yus. Sehat terus Mbak Yus ya. Lama nih Mbak Yus nih, kemana aja sih? Masya Allah. Pak Muhyiddin, Muhi, saya senang nontonnya, subhanallah. Mudah-mudahan sehat selalu ya Pak ya, Masya Allah. Pak Muhi. Kemudian nah, kita doa dulu. SKC Kancil, oke. Nayara, hatur nuhun Yai, Masya Allah. Pak Junaidi Muhammad, Pak Junaidi Mahmud, Sahat ya. Apa ini? Burung cendrawasih, burung irian. Terima kasih, mohon dimaafkan. Masya Allah. Pak Junaidi, terima kasih Pak Junaidi. Pantunya luar biasa. Kemudian Kang Deddy Rustadi ngantosan doa. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Haji Mamat mana nih Pak Haji Mamat ya, Masya Allah. Teh Mimin mana nih Teh Mimin, mudah-mudahan sehat selalu Teh Mimin ya. Mbak Kirana, alhamdulillah turun Pak Yai. Pak Ayi Nurdin, sehat selalu dan berkah ilmunya Pak Yai, biar terus membagikan ilmunya, amin. Pak Tabrani hatur nuhun, Nok Musna juga amin. Kang Dedi hatur nuhun. SKC Kancil amin, terima kasih Pak Yai. Izin pamit mangga ya. Ustadz Rosmat mana ya? Mudah-mudahan sehat selalu nih Ustadz nih. Saya lama nih nggak sapa beliau. Kang Dendo, syukron Yai. Mbak Ani, amin. Pak Haji Mamat hadir. Hatur nuhun Pak Ustadz. Siap Pak Haji ya. Masya Allah, sehat selalu Pak Haji. Rizkinya barokah. Amin. Mudah-mudahan berkah selalu, istiqomah. Cukup hari ini saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.